Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat Suluh Kristiani. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera. Masih dengan semangat perjuangan R.A. Kartini, kali ini saya ingin mengajak sahabat Suluh Kristiani untuk mencermati tema yang senada, yaitu mengenai gender. Ketika mendengar istilah gender, mungkin kebanyakan orang menganggapnya sama dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun sebenarnya ada perbedaan mendasar dari keduanya. Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin yang diberikan Tuhan mulai dari manusia dilahirkan. Sedangkan gender merupakan atribut yang diberikan oleh masyarakat, yang pada akhirnya menunjukkan adanya perbedaan sifat, karakter, ciri-ciri, dan juga fungsi-fungsi tertentu yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Maka di masyarakat timbul anggapan yang seperti mengkotak-kotakan begitu ya. Misalkan laki-laki itu dianggap rasional, sedangkan perempuan emosional. Laki-laki berada di ruang publik, mencari nafkah, sedangkan perempuan itu di ruang privat, mengurus suami dan anak-anak di rumah. Laki-laki itu kuat dan tegas, sedangkan perempuan lemah dan lembut. Gender sebagai konstruksi sosial tidak jarang menimbulkan yang disebut ketidakadilan gender, di mana adanya pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran pengakuan hak asasi dan juga persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kita pernah menjumpai ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya yang laki-laki, sang ibu berkata, "Jangan menangis, kamu itu laki-laki loh. Laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki itu harus kuat." Sedangkan kepada anak perempuan, sang ibu berkata, "Nak, ayo bantu ibu memasak di dapur ya. Memasak adalah tugas perempuan." Padahal pada kenyataannya, menangis merupakan ungkapan emosi yang sangat wajar bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak masalah sebenarnya ketika seorang anak laki-laki ataupun laki-laki dewasa pun menangis, karena itu adalah hal yang wajar sebagai ungkapan emosi. Sedemikian juga dalam hal memasak, itu tentu bukanlah hanya tugas perempuan. Anak laki-laki pun bisa membantu ibu memasak di dapur. Pada masyarakat kita saat ini, sudah banyak juru masak atau trennya itu disebut chef berjenis kelamin laki-laki, dan keberadaan mereka dihargai sangat tinggi di tengah masyarakat kita. Memperhatikan realita dalam masyarakat kita saat ini menyadarkan kita bahwa yang namanya keadilan gender itu masih harus kita perjuangkan bersama, sehingga kesetaraan gender bisa dirasakan baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada lagi diskriminasi yang kemudian membatasi seseorang untuk mendapatkan peluang atau kesempatan hanya karena perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan harus memiliki peluang, kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Sayangnya di masyarakat kita Indonesia belum banyak orang yang menyadari pentingnya tentang keadilan gender ini, sehingga khususnya nih bagi perempuan banyak yang masih tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan. Keadilan gender merupakan nilai-nilai yang universal, dan ini berkaitan erat dengan ajaran kekristenan. Ada beberapa teks Alkitab yang mendukung atau malah mendasari nilai-nilai universal mengenai gender ini. Saya ingin mengajak sahabat Suluh Kristiani untuk memperhatikan ada 2 ayat Alkitab. Yang pertama dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-28 dan Kejadian 2 ayat 4b sampai dengan yang ke-25. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 ini mengenai teologi penciptaan.
Di sana digambarkan bahwa Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama di hadapannya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan keduanya, laki-laki dan perempuan, memiliki tugas panggilan yang sama, yaitu memelihara ciptaannya. Dan kemudian keduanya dipanggil dalam persekutuan yang sama dengan Allah dan juga makhluk yang lain. Sedangkan dalam Kejadian 2 ayat 4b sampai dengan yang ke-25, di sana digambarkan mengenai adanya kesepadanan laki-laki dan perempuan setara. Dan mereka diciptakan menurut citra Allah sebagai gambar Allah, sehingga laki-laki dan perempuan merupakan gambar Allah seutuhnya. Tidak ada yang harus ditempatkan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Keberadaan laki-laki dan perempuan memberikan gambaran yang utuh mengenai Allah sendiri. Selanjutnya, dalam Galatia 3 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di sana dikatakan tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Jika pada zamannya orang-orang Yahudi menganggap perempuan ditempatkan di bawah laki-laki, namun melalui ayat ini ditegaskan oleh Rasul Paulus, dengan karya penebusan Yesus Kristus, perbedaan itu telah ditiadakan. Penebusan Yesus Kristus telah membuka jalan yang sama bagi semuanya. Untuk itu, sahabat suluh Kristiani, marilah kita bersama memperjuangkan keadilan gender di lingkungan kita. Mari kita budayakan kesetaraan gender dimanapun kita berada. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Kita bisa menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender ini terhadap setiap anggota keluarga kita. Misalkan, keluarga memberikan pembagian peran yang sama untuk semua anggota keluarga, tidak dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin ataupun gender. Semua menerima tugas yang seimbang. Anak laki-laki bisa ikut membantu ibu memasak, anak perempuan bisa membantu ayah membetulkan alat-alat elektronik misalkan. Atau nanti pada saatnya ketika anak-anak sudah dewasa, sudah harus memasuki perguruan tinggi, di mana mereka harus memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan bidang minat mereka, berilah kesempatan yang sama, berikanlah hak yang sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Apapun yang mereka pilih, diterima, diberikan kesempatan yang sama, tidak dibedakan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Misalnya jika selama ini jurusan teknologi itu dikhususkan untuk anak laki-laki, sekarang anak perempuan pun bisa mengambil jurusan teknologi. Dan yang tidak kalah penting, keteladanan orang tua ini akan menjadi kekuatan untuk bisa menjalankan adanya budaya kesetaraan gender di rumah. Bagaimana ayah dan ibu memperlihatkan dengan jelas kepada seluruh anggota keluarga bagaimana mereka bisa berbagi peran dengan seimbang, tidak terbatasi oleh gender. Ayah tidak segan-segan membantu pekerjaan rumah. Ibu juga tidak mengeluh ketika harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Semoga apa yang menjadi langkah kecil kita di tengah keluarga ini boleh menyemangati dan juga menginspirasi atau malah justru memberikan nilai yang penting supaya kesetaraan gender bisa menjadi budaya di tengah masyarakat kita. Keadilan gender merupakan nilai universal yang harus diperjuangkan mulai dari diri kita sendiri. Tuhan